Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Ya, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen Spesial Idul Fitri. Apose, tetap apose. Tetap ya. Jadi kalau udah ngomongin apose, pas banget dengan momen Idul Fitri ya kan. Kita semuanya ini yang ada di sini mau ngucapin Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya Daniar ya. Kan netizen kita itu kalau udah momen yang nama Idul Fitri Lebaran itu harus saling memaafkan. Silaturahmi yang terputus disambung lagi. Disambung kembali. Nah kalau Daniar sendiri nih, kemarin pada saat Idul Fitri apa aja sih yang dipersiapkan? Nah jadi biasanya itu kan aku tuh kalau lagi Lebaran itu kalau nggak ada pandemi beberapa tahun lalu pastinya kumpul sama keluarga, ya kan, terus momen silaturahmi dengan tetangga, dan yang paling penting yang selalu ditunggu adalah selain angpau tapi makanan-makanan khas yang ada hanya pada saat momen Lebaran. Idul Fitri Lebaran. Ya biasanya Cema kan orang Jawa Barat, ya kan biasanya ada nggak sih kayak makanan khas Lebaran gitu atau apa sih yang biasa ada di rumah? Kalau Cema sendiri sih biasanya pasti opor ayam. Opor ayam. Opor ayam nih kayak yang di depan kita ini nih. Opor ayam itu wajib banget. Terus kue-kue lebaran juga tertata rapi di meja, ya kan? Terus habis itu ada sambal ati, sambal goreng ati gitu. Terus yang paling penting nih ketupatnya jangan lupa. Ketupat itu harus ada ya. Terus bener. dari semua menu khas lebaran yang biasa ada di rumah, favoritnya Cema apa? Favoritnya adalah kacang goreng. Kayaknya kalau setiap lebaran nih di rumah tuh harus banget stok kacang goreng beberapa toples karena Cema tuh suka banget sama yang namanya kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan pantesan yang sering dikacang. Aduh. Ini. Masuk. Nah kalau udah ngomongin momen lebaran pokoknya seru, nggak pernah ada habisnya gitu kan, selalu ada aja yang namanya momen-momen nggak bisa dilupain gitu. Kalau Daniar sendiri itu juga gitu, meskipun nggak ditanyain nama Cema gitu ya kan, aku kasih tahu aja di rumah aku ya. Kalau Daniar sendiri gimana nih kalau di rumah? Nggak apa-apa, aku udah biasa ya aku dicuekin kayak gitu. Kalau nih ya biasanya di lebaran di rumah udah pasti ada yang namanya ketupat. Mama aku tuh suka banget masak, jago banget masaknya, apalagi opor nih ya. Kalau udah ngeliat opor di depannya ini ya netizen ya, ini aku langsung inget sama masakan mama di rumah. Tapi ngomong-ngomongnya aku nggak lagi di rumah, tapi aku tuh lagi ada di Sun Lake Waterfront Resort and Convention. Jadi ini kayaknya aku cinta itu dengan tempat ini, secinta itu dengan hotel ini karena emang senyaman dan yang paling penting makanannya seenak itu woy. Seenak itu woy. Jadi karena memang ini momen lebaran pas banget kita ngebahas tentang makanan. Di depan aku ini udah ada signature dish yang ada di sini yaitu opor ayam. Kalau dilihat dari bentuknya ya, tuh netizen di rumah kalian pastinya udah tahu kalau ini udah kelihatan banget enak dari warnanya. Terus aku lihat di sini kuahnya itu juga kelihatan rich banget, ini creamy banget. Ya kan ini aku jadi penasaran banget nih cobain. Kan Daniar chef nih, kira-kira Daniar tahu nggak sih bahan-bahan opor ayam itu apa aja? Ya udah pasti ada ayam. Biasanya ada tahu. Ya tahu. Udah pasti kalau yang namanya makanan Indonesia itu harus banget lengkap yang namanya rempah-rempah, bawang merah, bawang putih, kemiri. Terus kalau udah opor udah pasti ada yang namanya santan. Kuning-kuningnya udah pasti dari kunyit. Ya ampun, aku dari tadi ngomong ngejelasin nama opor ini udah mood watering banget. Gimana langsung kita coba? Langsung kita coba ya. Nih, tapi kita sambil nyobain nih ya, Cem ya. Aku nih mau juga kasih info nih sama netizen di rumah. Ini pas banget. Kenapa kita hari ini pesen opor ini bukan nggak ada makna ya. Tetapi memang ini hari ini kita sengaja bakalan ngebahas tentang momen-momen lebaran apa aja itu yang selalu ada yang namanya makanan-makanan khas namanya para selebriti gitu ya. Dan kira-kira sepertinya apa aja sih makanan yang disediakan para selebriti di luar sana yang biasa ada di setiap momen lebaran? Iya, ini kayaknya seru ya. Yang pertama datang dari siapa sih kira-kira? Gitu kan. Nah, yang pertama ini kita bakalan mengintip nih ya kan makanan khas dari Teh Yuni Sara. Kok teh sih ya kan Mbak Yuni Sara. Nah dengar-dengar nih katanya kalau di rumahnya Kak Yuni Sara ini dia itu selalu ada yang namanya makanan khas yaitu telur petis. Jadi, telur petis. Telurnya itu dimasak pakai petis sampai warnanya jadi hitam dan telurnya itu bisa kayak kenyal gitu loh. Jadi itu makanan khasnya Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Makanya pakai petis. Kepo kan pastinya netizen seperti apa sih ya kan kira-kira momen lebaran terus makanan khasnya yang ada di rumahnya Kak Yuni Sara, kita intip netizen ini dia. Nah itu
netizen gimana ngiler nggak kalian kalau ngeliat telur petis kayak gitu? Tetap kan di mana-mana opor nomor 1 juara. Bener. Ya. Walaupun misalkan makanan petis tadi itu jadi makanan wajib Wajib. banget nih buat Yuni Sara, tapi ternyata opor ayam juga salah satu makanan wajib di Idul Fitri ini. Makanya nih nggak heran Langsung ya kita kan cobain. kalau Sun Lake Waterfront Resort and Convention ini juga menyediakan yang namanya menu spesial Opor ayam lebaran. ini. Opor ayam nggak afdol kalau kita nggak cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Gimana nih menurut Dania? Rasanya tuh udah otentik banget lebaran nggak sih opor ayam pada umumnya? Ini aku langsung berasa kayak aduh inget ini masakan mama aku kalau udah lagi kampung pas lagi lebaran kayak gimana kuahnya itu creamy rich banget gitu tapi kayak semuanya ini rasanya all flavor itu udah ada dan pas aja gitu di mulut tuh enak ayamnya juga empuk gitu kan luar biasa nih emang ya. Bener ya. Jadi Emang kalian nih ternyata. bener netizen di rumah kalian kalau momen lebaran itu kan biasanya pasti liburan ya kan pasti libur panjang cuti kerja kalau bosan di rumah mendingan langsung staycation ke sini kalian bisa cobain nih menu spesial lebaran yang ada di sini ya. Bener. Selain menu selamat makan. Selain menu lebarannya juga nih ada nih di depan Cema minunya juga watermelon juice ya kan untuk menyimbangi yang namanya si opor ayam ini. Kan kalau misalnya opor ayam itu santan-santan banget kayak nih. berat gitu ya. Kalau ini nih biar menetralisir semuanya. Langsung kita coba aja. Biar ternetralisirnya. Langsung biar seger. ngomongnya lebih enak aja. Langsung seger ya kan. Seseger para netizen kalau udah ngeliat para selebriti apalagi kalau udah lebaran itu kayaknya momen yang paling ditunggu gitu ya netizen ya. Bener. Tapi kalau kayak Cema ngeliat tadi tuh di rumahnya Kayu ini kan ada yang namanya telur petis. Udah pernah cobain belum? Belum pernah sih, malahan nggak tahu yang namanya telur petis, baru tahu sekarang. Ya, bener. karena kan itu memang kan makanan khas dari Jawa Timur, nggak apa-apa nanti aku akan masakin buat Cema ya. Makasih loh. Iya jangan lupa ya, harus bayar. Tetap ya bayar. Tapi ini. dengan ngomongin masalah momen, kalau misalnya dilihat kita di video sebelumnya, ternyata kebersamaan Yuni Sara dan anak-anaknya pas lagi sungkeman itu kayaknya hikmat banget, seru banget ya kan, kayak bikin Cema tuh langsung kangen suasana di rumah gitu makin pada sungkeman kangen juga. sekarang kan kita nggak bisa mudik ya Cem Benar. ya udahlah nggak apa-apa yang penting kita bisa menemani yang namanya netizen di rumah. Gimana kalau sambil aku makan opor yang enak ini sambil kita bacain komentar dari kalian. Nah nih kita baca komentar yang pertama datang dari siapa? Dari Shirley M. Aku salut lihat Mbak Yuni dan Mbak Kade. Dari dulu selalu akur dan sayang banget sama mamanya. Teladan buat anak muda karena berkat datang dari doa orang tua kita katanya. Emang bener sih, kalau misalnya kita udah sayang sama orang tua, pasti berkat itu akan selalu datang buat kita. Betul, jadi kalau aku ngeliat juga keluarga ini luar biasa masih menjunjung tinggi yang namanya adat ya. Komentar berikutnya nih dari Firmansyah jauh-jauh hari gitu. Aduh terharu saya ngelihat sungkeman anak-anaknya Mbak Yuni Sara sehat terus ya semuanya amin. Kita juga mendoakan ya kan semoga sehat terus, semoga bahagia terus keluarga ini. Komentar terakhir coba dari siapa? Komentar terakhir datang dari Tantri Kusharwati. Selamat Idul Fitri untuk Yuni Sara dan keluarga besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Keluarga the best katanya. Iya sih emang sih keluarga itu the best banget. Jauh dari gosip-gosip yang ada, jauh dari berita miring. Dan memang kayak mereka itu deket banget ya. Deket banget. Anak dan ibu ini luar biasa banget. Nah netizen kalau tadi ini kita udah mengintip keseruan lebaran, makanan khas lebaran yang ada di rumah Yuni Sara. Nah ini berita berikut ini datang dari Prilly Latukonsina. Nah dia itu kalau momen lebaran ini sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Kalau biasanya kebanyakan orang itu kan makan, masak untuk keluarga. Kalau Prilly enggak, dia beda. Dia justru masakin terus dibagi-bagiin buat orang yang lewat ke rumahnya. Wah. Jadi masak untuk berbagi ke sesama. Dan dia masak sendiri. Luar biasa. Sampai dicepol rambutnya. Nah, penasaran? Nggak pernah kan ngeliat Prilly itu masak? Langsung ini aku tayangkan untuk kalian di rumah. Ini dia. Itu tetap yang namanya opor ini menjadi juara, menjadi junjungan di mana-mana. Benar, tetap menjadi favorit nih untuk semua kalangan, mau artis atau kalangan biasa juga, tetap opor ayam nomor 1 Betul, kayaknya. dan yang paling penting dari liputan ini yang kita bisa ambil hikmahnya adalah berbagi tuh nomor 1 ya. Benar banget. Langsung kita bacain di komentar dari para netizen ya. Yang pertama dari Haji Mariamah Salamah.
Masya Allah adik Prilly, udah cantik, pandai masak, menu lebaran, makan lontong. Semoga mendapatkan teman hidup seorang pria soleh dan sayang sama keluarganya. Amin. Kayak Soalnya doanya Prilly baik itu terus ya, ya. Betul. Memang dia itu single, Hmm. sukses, terkenal, tapi Hmm. sampai sekarang tuh belum ada kelihatan dia itu punya pasangan. Makanya Iya, semoga benar. disegerakan ya Amin kan. ya, Amin. mudah-mudahan ya. Dengan kebaikan yang ditebar sama Prilly, itu akan mendatangkan kebaikan buat dirinya sendiri juga. Mungkin jodohnya akan datang segera ya. Kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa? Dari Nelly Palembang. Paket komplit si cantik Prilly ini ya. Serba bisa, mantap. Iyalah, gimana nggak serba bisa? Bisa nyanyi, bisa acting, bisa bisnis, bisa masak. Masaknya masakan Bisa lebaran. sukses juga. Lagi ya, luar bener. biasa. Dan ini masak langsung ya kan. Langsung dari tangan Dari dia tangan sendiri. seorang Bukan lagi, Prilly tahu loh. kita tuh jadi tetangganya Prilly. Biar dibagi kan opor ayam Biar spesial khas dibagi, Prilly ya spesial, kan. ya Benar. kan? Seru banget ya ternyata Seru ya. banget ya kan, dan pastinya bermakna. Nah, kita cek nih komentar yang terakhir ya, netizennya. Udah ada Siska Puryasari ya kan, kalau lebaran pura-pura lewat jadikan sapu di depan rumahnya Prilly. Mending aja dapat bungkusan daging, ayam, telur, sayur. Kamu sama banget Siska dengan Daniel otaknya ya kan. Kalau kayak gini mendadak kepengen jadi tetangganya Prilly, biar dimasakin langsung kapan lagi loh. Ini sekalian sih momen lebaran sambil nyari untung ya kan. Ngerampok. Untung ngerampok. Momen lebaran sambil nyari makanan-makanan Betul, lainnya. makanan Nah, gratis, dimasakinnya sama artis besar lagi ya. Pokoknya seru deh kalau udah ngebahas yang namanya lebaran para selebriti ini Nah. ya. Nah, ini yang setelah satu ini kita juga masih punya banyak banget. Ini liputan seru juga seputar lebaran dan makanan khas yang selalu ada di rumahnya para selebriti ini. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di CNN. Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen Spesial Idul Fitri. Aduh, kalau saya ngomongin keluarga ini kayaknya seru banget nih. Apalagi Arumi itu pintar masak banget ternyata. Dia masak langsung 10 menu khas lebaran. Nih sampai belibet nih, Belibet, saking excitednya. ya. Luar biasa, dan itu sampai semalaman loh masaknya. Aku yakin kayaknya di situ pasti ada rendangnya. Kalau soalnya namanya rendang itu kan masaknya sampai berjam-jam. Harus sabar banget, makanya sampai semalaman. Bener banget. Dan apalagi, enak. apalagi nih ternyata opor ayam menjadi salah satu menu favorit juga nih di keluarga ini. Selalu ada opor ayam di Selalu ada mana-mana opor kayaknya. ayam ya, kayaknya ini memang menjadi salah satu favorit dan Benar. harus apa ya, kalau untuk warga Indonesia itu lebaran nggak lebaran kalau nggak ada opor. Benar. Ya, Jangan iya, dihilangkan seru. ya. Mungkin ini bisa jadi apa ya namanya? Masuk ke Apa sih itu? namanya? Apa sih itu? Apa itu, rekor muri ya? Rekor muri. Iya, heeh. ya kan Aduh. sebagai opor terwajib gitu. Opor maksudnya terwajib ya. di Indonesia. Di Indonesia, dan ini juga terwajib juga kita untuk bacain komentar dari para netizen hari ini ya. Yang pertama ada komentar dari Henichan. Sehari sebelum lebaran itu bener-bener adanya di dapur, masak sama-sama. Sehat-sehat buat mama-mama semuanya. Salam dari Solo, Ibu Arumi. Halo Salam Solo. dari Solo. Tapi emang bener ya, kalau udah yang namanya momen lebaran itu pasti sibuk di dapur. Yang biasanya nggak masak pasti masak. Apalagi Benar. kalau udah lebaran nggak ada yang namanya pembantu. Jadi semuanya harus kerjain sendiri dan harus serba bisa. Semangat buat Serba para bisa. ibu-ibu yang ada Dan di kalaupun, Indonesia. dan kalaupun misalkan nggak bisa masak nih momen lebaran jadi salah satu cara nih untuk belajar masak juga. Karena kita pasti searching ya kan buat menu-menu lebaran, bikin opor kayak gimana, bikin ketupat kayak gimana, bikin kue-kue kayak gimana. Mungkin bisa dicoba. Kita lihat nih komentar yang kedua datang dari siapa? Dari Destensi Adit. Ibu Arumi emang the best, cantik, pinter, jago masak katanya. Emang sih bener ya, udah cantik, pinter, jago masak, ibu yang bertanggung jawab Baik, juga nih. bener. Bener. Ini paket komplit banget ya. Makanya Arumi ini ibu muda tapi menjadi panutan banget. Iya. Kita cek nih netizen, komentar yang terakhir ya. Ini dari Julia Hasan Channel. Wah, enak nih, udang tauco pakai pete ya kan, boleh nih nanti dicoba. Terima kasih Ibu Arumi, Oma, Mbak-mbak, resepnya mantul, katanya. Mantul, Kayaknya kita nih harus ngintip ya kan, kira-kira ini resepnya ada apa aja. Ini kayaknya udang tauconya enak ya. Mungkin Aku harus recook nih kayaknya. mungkin Arumi kalau misalkan lihat video ini bisa kirimin ke kita ya. Bener. Biar kita nyobain langsung ya, gitu. Jadi biar kita juga bisa merasakan ini yang namanya makanannya
Arumi Basin. Oke, kita bener tinggalkan banget. nih beritanya ya, karena kita bakalan pindah nih ke next topic dan ini sekaligus berita penutup kita hari ini ya. Ini udah ada lebaran dari Abdel. Ini Abdel. seru. Ini juga nih merayakan Idul Fitri dan dengan makanan-makanan khasnya. Seperti apa kira-kira informasinya? Ini dia. Wah, ternyata nih mama atau istri, kok mama sih? Istri dari Abdel ini pintar banget masak. Betul, ya. luar biasa. Ada langsung nambah lagi nih gara-gara makan menu lebaran kali ini. Dan tetap ya selalu ada opor di antara lebaran para artis. Opor menu wajib nih kayaknya tidak tergantikan dari Tapi tadi dari awal kelihatannya sampai sekarang. itu emang enak banget sih. Makanya di sini aku juga ngeliatnya ya Allah kayak kepengen pantesan Bang Abdel ini nambah terus ya. Luar biasa. Ini katanya bentuk syukur dia memiliki istri yang jago masak ya kan. Menyambut yang namanya lebaran Idul Fitri dan dengan bersyukur. nambah terus ya kan. Dan Abdel juga kayaknya bersyukur banget nih atas kemarin selama 30 hari dia menjalankan ibadah puasa dan di hari ini Hari kemenangan. dia mensyukuri itu dengan cara menambah terus makanannya. Jangan sampai salah, makanan kan juga rezeki, bener bener. nggak ya? Jadi Bener. harus dihabisin, biar besok sama Allah itu rezeki kita tambah lagi, ya kan netizen? Yuk langsung kita intip nih komentar dari para netizen. Yang pertama komentar dari siapa, Cema? Yang pertama komentarnya datang dari Maria Stefani. Mantap ketupat lebarannya bikin ngiler. Istrinya cantik, pintar masak, sehat selalu dan sukses terus Bang Abdel dan keluarga tercinta. Amin. Amin, Katanya. sehat selalu. Kalau saya lihat menu-menu yang disajikan kayaknya tuh Enak banget, appetizing banget. Makanya luar biasa. Bersyukurlah kepada netizen-netizen di rumah kalau punya istri jago masak, udah cantik jago masak, kurang apa lagi sih ya kan? Komentar berikutnya udah ada Mumu Mokofah ya kan? Hei namanya lucu ya. Kok seneng ya nontonnya sang istri jadi kameramen, suaminya makan dengan lahap. Tapi kamu setuju nggak sih ya? Kamu sih nggak suka masak ya? Orang tuh kalau suka masak ya, terus masakannya dihabisin sama yang kita masakin tuh kayak seneng banget. Iya, Makanya aku banget, bisa pasti. kebayang sih kalau misalnya istrinya itu jadi kameramen tapi ngeliatnya juga kayak seneng banget makanannya dihabisin. Iya, jadi kayak perjuangan istri yang memasak dari awal sampai akhir dinikmati oleh sang suami dengan nikmat. Masak tuh juga gitu kan. capek, harus pakai hati ya. Udah, kita lihat nih komentar yang berikutnya dari siapa nih? Dari Nurul Rizka, channel NRL. Sama cing ketupat sama sayur merah labu siam mantap. Tambah emping bawang goreng plus rendang katanya tuh. Mantap, ini ketupat Betawi banget ya, kayak gini ya, pakai kuah makan merah. ketupat tanpa ada kerupuk atau emping ya kurang mantep. Nggak ada yang namanya sayur lodehnya itu, aduh, pokoknya udah paket komplit ya, opor, sayur lodeh, ketupat, pakai kerupuk. Juara pokoknya. Lebaran banget deh Lebaran ya banget, kan. Nah ya ini kan? nggak berasa netizen, dari tadi kita udah ngebahas nih seputar tentang momen-momen Lebaran ya. Kita flashback tuh ke belakang dari tadi ya kan, keseruan Lebaran, mengintip makanan-makanan khasnya. Oh ini tapi nggak berasa juga udah habis ya. Jadi kita harus pamitan nih. Tapi sebelum pamitan, Daniar, Cema, dan semua kru yang bertugas ini mengucapkan terima kasih untuk Sun Lake Waterfront Resort and Convention. Karena hari ini kita udah diizinkan nih untuk mencicipi makanannya yang enak ini. Menikmati fasilitas yang ada di hotel ini, luar biasa banget ya. Luar biasa Hotelnya sekali. bersih, nyaman, dan yang paling penting ini udah menerapkan protokol kesehatan. Jadi udah pasti nyaman dan aman. So buat netizen di rumah nih yang kepengen staycation, boleh banget kesini dan harus banget cobain ini menu spesial Lebaran yang ada di sini. Oke ya, sebelum pamitan, Daniar tetep dan Cema ingetin terus nih buat netizen di rumah, sedikit lagi Indonesia bakalan bebas dari yang namanya pandemi ya. So tetap yang namanya kalian harus menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, Yang keempat menjauhi kerumunan dan yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Selamat Idul Fitri. Maafkan lahir dan batin. Selamat Ini waktunya kita untuk ketawa. Di kantor berita yang isinya penuh canda tawa. Ada Jarwo Kuat, Denny Cagur,
Wika Salim, dan Marcel Widianto. Setiap swab hasil saya negatif. Iya. Beda sama Dustin, Pak. Iya. Kemarin Dustin swab kan, pas dilihat hasilnya seri. Waduh. Habis take episode ini lu langsung dikontrak. Makasih, Pak. Ya, listrik sama air bayar sendiri. Saksikan Cross Check di Infotainment.